Halo, berjumpa lagi bersama saya di video tutorial. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan atau mengupas tuntas tentang Microsoft Form. Langsung saja, kita buka Microsoft Form lewat browser. Kita buka lewat office.com, lalu kita klik Form di sini. Tentunya login menggunakan akun Microsoft, jangan lupa. Nah, ini adalah tampilan muka dari Microsoft Form. Di sini kebetulan saya juga sudah pernah membuat sedikit beberapa form. Dalam Microsoft Form ada dua ketentuan. Yang pertama ada new form atau formulir baru. Yang kedua adalah new quiz atau quiz baru. Ini tidak ada bedanya ya antara formulir baru dan quiz baru. Isinya sama. Kita bisa menginputkan pilihan ganda, pertanyaan essay, dan sebagainya. Yang membedakan hanya pada skor saja. Untuk formulir baru tidak tersedia skor, sedangkan kuis pasti tersedia skor. Yang saya akan kupas di sini hanya kuis saja, karena formulir baru dan kuis baru tidak ada bedanya dalam isi pembuatannya, seperti itu. Langsung saja kita masuk ke kuis baru. Tampilannya seperti ini. Ada pertanyaan, ada respon, ada preview, pratinjau untuk melihat hasil form yang sudah kita kerjakan, ada tema, ada share, dan ada setting. Untuk yang paling atas di sini saya akan mencoba menuliskan judul, semisal ulangan harian. Terus di bawahnya ada deskripsi, kita masukkan. Misal kerjakan soal di bawah ini dengan tepat. Untuk menambahkan soal baru, kita klik di sini, tambahkan baru, seperti ini. Kalau kita ingin membuat sebuah bagian, kita bisa membuat bagian terlebih dahulu, seperti ini. Semisal di sini kita ingin masih bagian data siswa, seperti itu. Semisal di bagian 1 nanti kita akan buat data siswa untuk mengisikan nama dan kelas. Lalu kita tambahkan soalnya untuk bagian 1. Karena kita ingin menuliskan nama, kita tentunya pilih ini ya, teks. Untuk menulis soal kuis ada pilihan untuk pilihan ganda, teks untuk teks, penilaian untuk survei, tanggal, ada peringkat dan sebagainya. Tapi yang sering digunakan di kuis adalah pilihan ganda dan teks, seperti itu. Karena kita ingin membuat inputan sebuah nama, berarti kita pilih teks seperti ini. Misal di sini tuliskan nama lengkap kalian. Nah, di sini ada jawaban panjang. Jika kita menghendaki jawaban panjang, ini harus diisi. Kita selalu harus diisi ya, karena ini sebuah kuis, biar bagian dari kuis itu tidak terlewati, seperti itu. Lalu setelah tuliskan nama lengkap, kita buat pilihan kelas. Semisal ini pilih kelas kalian. Di sini saya tulis 10P1 dan 10P2. Ini yang membedakan jika di kuis ada skor poin dan kita bisa memilih jawaban yang benar. Kita tidak bisa memilih jawaban walaupun itu angketnya berupa pilihan seperti ini dan tidak ada skor tentunya. Jika kita tadi di atas sudah memilih harus diisi, ketika kita menambahkan soal baru, pasti di bawah langsung required atau harus diisi sudah tercentang, seperti itu. Setelah data siswa sudah kita buat, yang seterusnya adalah kita membuat bagian yang kedua, soal itu sendiri, soal pilihan ganda. Misal seperti ini, kita tambahkan, karena soal pilihan ganda bagian 2-nya, berarti kita buat pilihan ganda, kita buat soal yang mudah saja. Misal di sini 1 ditambah 1 sama dengan, nah, di sini kita buat opsinya, tahu-tahu 1 sama dengan ya A mungkin 1, ini 2, tambahkan lagi di sini untuk menambahkan opsinya 3, 4, 5.
Jawaban yang benar 1 tambah 1 adalah 2, maka di opsi 2 kita centang, kita arahkan kursor kita di angka 2, di jawaban 2, lalu kita arahkan ke sebelah kanan di sini. Jawaban tepat seperti ini. Lalu kita buat soal lagi. Semisal 2 ditambah 2 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Karena 2 tambah 2 sama dengan 4, berarti kita kasih centang di opsi 4 atau D. Jangan lupa kita memberi skor. Semisal di sini nanti yang akan saya contohkan adalah saya membuat soal 2 pilihan ganda dan 2 soal IC. Berarti saya anggap saja untuk pilihan ganda sama saja, saya kasih skor 25. Terus jangan lupa harus diisi ini kita centang. Terus di sini kita juga isi 25. Harus diisi juga dicentang seperti itu. Pasti di atas akan muncul 50 poin untuk ulangan harian ini. Untuk tema bisa kita ganti. Kita upload gambar juga bisa, atau kita pilih yang sudah ada juga bisa, seperti itu. Kita lanjut. Kita pun juga bisa mengacak opsinya. Cara mengacak opsinya adalah di sini. Acak opsi. Kita buat acak opsi. Kalau kita menghendaki drop down juga bisa dibuat drop down seperti itu. Drop down adalah seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Ini misal saya isi, terserah. Nah, seperti ini ya, drop down. Bedanya. Ini saya buat tidak drop down saja. Lalu, saya akan menambahkan soal essay, isian singkat. Karena kalau essay-nya panjang, tidak isian singkat, nanti jawaban tidak akan bisa terkoreksi seperti itu. Saya akan buat bagian lagi yang ketiga, isian singkat. Nah, tambahkan baru teks. Misalnya di sini saya akan kasih nama apa nama ibu kota provinsi Jawa Tengah. Nah, di sini ini soal isian singkat. Kita bisa menambahkan jawaban di sini ya. Tambahkan jawaban yang benar. Nama ibu kota provinsi Jawa Tengah adalah Semarang tentunya. Seperti ini. Jangan lupa kita centang required-nya atau harus diisinya. Lalu poinnya kita kasih 25. Jika itu poinnya 25. Kan nanti yang akan kita contoh membuat soal 4, 2 pilihan ganda dan 2 IC. Kita tambahkan soal yang baru. Apa nama ibu kota provinsi DKI Jakarta? Misalnya seperti ini. Kita tambahkan jawaban lagi, tentunya Jakarta ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya, karena kita tadi sudah membuat skor 100, pasti di atas akan tertera 100 seperti ini. Seperti ini untuk pembuatan soal pilihan ganda dan essay. Lalu kita akan masuk ke bagian share-nya. Di bagian share atau bagikan, ini terdapat link ya. Jika link ini dikehendaki bisa diakses semua orang, kita pilih yang ini ya, siapapun yang memiliki tautan dan mengerjakannya. Jika hanya organisasi atau akun Microsoft sesama kita pilih yang hanya orang di organisasi, seperti itu. Terus kita juga bisa membagikan template ini untuk orang lain menduplikasi soal Microsoft Form kita. Kita klik yang ini, dapatkan tautan untuk menduplikasi. Kita bagikan yang ini. Jika kita ingin mengerjakannya atau membagikan linknya untuk anak-anak, kita bagikan link yang ini. Lalu untuk berkolaborasi agar orang lain bisa mengeditnya dan melihat dan mengeditnya, kita pilih yang bagian bawah, dapatkan tautan untuk mengeditnya, seperti itu. Untuk di sebelahnya ini, jika kita menghendaki soal itu dibagikan menggunakan barcode juga bisa. Sebelahnya lagi ada embed untuk menyematkan form ini, biasanya untuk menyematkannya di Sway seperti itu, dan ini untuk mengirimnya
bagikan link ini sebagai template juga bisa lewat email seperti itu. Terus untuk pengaturannya akan kita lihat pengaturannya. Yang paling atas adalah tampilkan hasil otomatis. Jadi jika kalian atau bapak dan ibu menghendaki soal ujian langsung ternilai dan terlihat oleh siswa, kita aktifkan ini, tampilkan hasil otomatis. Jika tidak menghendaki, kita tidak centang, seperti itu. Ini juga sama, jika bapak dan ibu menghendaki siapapun yang memiliki tautan dapat merespon, kita pilih yang atas. Jika hanya orang organisasi atau sesama akun Microsoft yang akan kita pakai, ya kita pilih yang ini. Catat nama, kita harus catat nama biar kita tahu. Terus bisa kita atur satu akun, satu pekerjaan juga bisa. Kita centang seperti ini. Lalu ada opsi lagi tanggal mulai, tentukan tanggal mulainya hari ini, tanggal selesainya semisal saya buat besok jam 7 juga, semisal seperti ini juga bisa. Untuk opsi acak pertanyaan tidak bisa ya bapak dan ibu, karena kita buat bagian-bagian. Jika kita tidak buat soal kuisnya tidak berupa bagian-bagian, kita bisa mengacak pertanyaan seperti itu. Kalau kita buat bagian-bagian seperti ini, kita hanya bisa mengacak opsinya. Terus kita bisa juga menyesuaikan soal terima kasih seperti ini, atau notifikasi telah mengerjakan, selamat kalian telah selesai mengerjakan ulangan harian, misal seperti ini. Saya kasih gini, salam misal seperti ini, kita juga bisa sesuaikan. Nah, seperti itu ya video tutorial saya tentang pembuatan kuis menggunakan Microsoft Form. Kita bisa buat bagian-bagian, kita bisa buat soal tentang pilihan ganda, kita juga bisa buat soal tentang isian singkat seperti itu. Untuk pratinjonya, untuk melihat hasil dari yang kita buat, kita bisa klik di sini preview atau pratinjau. Nah, ini adalah hasilnya, bagian-bagiannya seperti itu. Ini dapat bermanfaat bagi bapak dan ibu semua. Sampai berjumpa di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.